Lagi mohon maaf atas gangguannya, ini saya gunakan seluler. Mudah-mudahan bisa didengar. Soren bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Oke, di sini. Jadi untuk akses ini ini ya. Untuk membuat vektor tadi terakhir ada dengan suatu fungsi sekuensial. Lalu lanjut lagi, bagaimana mengakses vektor? Contohnya adalah tadi masih ada enggak? Oh, ini perlu dibuat lagi. Kita bikin, nah ini aja pakai yang data di PPT 1 sampai 10 gitu ya. Kemudian X enter datanya supaya sama. Kemudian bagaimana mengaksesnya? Contoh adalah vektor X di elemen kedua. Ya, elemen kedua. Sini ya. Atau ini saya kecilkan aja ini dulu sebentar. Saya kecilkan supaya bisa tampil keduanya. Ya. Muncul ya, bisa ya? Masih jelas gambarnya? Masih, Pak. Jadi di akses elemen pada vektor X2, kemudian akses elemen menggunakan true atau false. Misalnya kita ingin menampilkan 1, 3, dan 7 misalnya ya. Maka kita bisa gunakan ekspresi logik C1 true, kemudian 1, 3, 7 false, true gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti ini. Kemudian ditutup gitu ya. Bentar. Wih, keliru nih. Bukan 1, 3, 7 tapi jadi 1, 7. 1, 7 dan 8. Kenapa bisa 8 ini? 1, 2 true gini ya. 1, 3 false true. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya lanjut ya. Objek berupa matriks. Saya besarkan sedikit. Oke. Cara membuat matriks. Sebelum cara membuat matrik, definisi dulu. Matrik merupakan objek data yang nantinya akan kita pakai dalam analisis statistika. Matrik itu dibuat melalui vektor. Contoh, jika mat adalah objek matrik, maka akses terhadap individual elemen adalah mat dalam kurung m, n kurung tutup kurung siku ya, atau mat i seperti pada vektor sebelumnya. Lalu kemudian bagaimana membuat matrik adalah seperti ini. Kita coba
silahkan Anda dicoba, coba sendiri juga ya. Matriks dalam kurung 19 n row sama dengan 3, n col sama dengan 3, enter. Nah, ini adalah matrik dengan kolom 3 dengan baris 3 baris dengan kolom 3 baris. Isi data adalah angka dari 1 sampai 9. Sampai di sini bisa diikuti ya. Kalau ada pertanyaan silahkan di Q&A atau di menu chat di Q&A saja yang lebih supaya bisa terrekod, supaya saya bisa simpan file hasil question and answer-nya. Kemudian bisa juga digunakan perintah matrik dalam kurung 1 sampai 9 n row sama dengan 3 enter. Ya. Ini juga sama. Kemudian bagaimana membuat matriks dengan nama kolom dan baris? Pada contoh berikut tampilkan ya, ini kita copy saja seperti ini gitu ya. Dan kita salin di konsol. Ini ya. Lalu kemudian enter, tidak tampil. Bagaimana cara menampilkan? Karena ini matrik ini adalah disimpan di X atau variabel X kita. Enter, muncullah matrik dengan kolom A, B, dan C. Kemudian barisnya adalah X, Y, dan Z. Bisa diikuti ya. Nanti dicoba satu demi satu programnya, kita belajar cara yang paling bodoh ya, ikuti aja, diketik, tetapi lebih baik diketik daripada Anda hanya copy paste, supaya kita tahu apa instruksi yang harus dimasukkan. Kemudian mengubah bagaimana mengakses dan mengubah kolom dan baris. Kolom name X A ini untuk menampilkan, mengakses ya matrik X, Y, Z. Kemudian mengubah nama kolom dan nama baris. Row name C, lebih cepat ya. Kopikan, kemudian nama kolom, kemudian ditampilkan ya, nama kolom dan nama ini kok yang ABC belum berubah ini, baris sudah, kolomnya belum ya. Call name X ini X ya, sudah ya. C1 kolom berubah menjadi C1, C2, C3, kemudian barisnya R1, R2 dan R3. Ini contoh-contoh penggunaan cara menggunakan R. Lalu kemudian array. Matrik merupakan bentuk khusus dari array, tetapi matrik adalah salah satu bentuk array berdimensi 2. Contoh membuat array adalah seperti berikut. Kita bisa coba sini ya. Vektor 1 C293. Kemudian vektor 2 C, kemudian 10, 16, 17, 13, 11, 15. Enter result adalah array
fungsi array gitu ya. C vektor 1, vektor 2 dalam kurung, kemudian dimensinya sama dengan C 332. Enter. Apa ini salah? Result array C1. Oke, sudah betul ya. Kita besarkan. Dia keliru di sini. Ini adalah ini, kemudian ini ya. Oke. Itu 21C332. Kita copy aja ya. Kita copy. Cepat. Ntar kemudian print result. Enter. Nah, ini adalah matrik yang kita buat dengan fungsi array. Kira-kira seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan menggunakan R? Beberapa contoh sudah saya berikan. Ada pertanyaan. Matrik persegi ya. Ya, sementara itu dulu ya. Dibuat. Lalu kemudian Fungsi Pak. Ya, gimana? Ada pertanyaan di Q&A. Ya, sudah saya jawab secara lisan ya. Oh, ya. Matrik persegi dulu saja ya. Nanti sambil berlanjut ke materi berikutnya. Apa lebih dalam lagi menggunakan matrik. Kemudian Pak, ini kalau misalnya saya pakai R ini, wah ini repot sekali Pak. Ya, kemudian kita bisa pakai adalah menggunakan, nah ini muncul ya, Soran muncul nih, R Studio saya. Muncul Pak. Nah ini adalah contoh-contoh yang kita bisa menggunakan konsol ya. Seperti biasa dalam aplikasi ini editor interpreter, kita bisa buat program di sini. Contoh adalah di sini ya. Yang tadi kita buat ini contoh, kita copy gitu ya. Copy, enter, kemudian vektor ini kita copy gitu ya. Sorry. Enter gitu ya. Kemudian result. Kemudian print. Nah, ini bisa kita jalankan ya dengan hasil mana tadi? Enter, kemudian kita jalankan. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini supaya tidak bingung. Yang di bawah konsol ya. Nah, ini konsol Anda seperti ini. Nah, seperti ini. Ini ada di sebelah sini, di sisi ini. Kemudian kalau kita mau membuat program yang kemudian kita simpan ke file adalah ini. Ini windownya. Lalu di sini ada file plot. Plot ini dipakai untuk menampilkan grafik. Apabila ada grafik yang merupakan representasi hasil perhitungan Anda, ya. Kemudian grafik tersebut bisa kita ekspor. Kelebihan R di sini gambar yang dihasilkan adalah memiliki resolusi yang cukup tinggi. Contoh ya. Ini contoh saya buat di sini sampel. Nah, ini saya bikin bentar nih ya. Ctrl V, enter. Oke. Kemudian kita lihat hasilnya, enter. Oke, masuk data ya. Datanya apa sih Pak? Datanya adalah ada data dummy yang saya ambil ya, untuk data penelitian seseorang. Kemudian kita coba untuk membuat plotnya.
atau gambar grafiknya. Nah, kemudian my plots ini, kemudian kita coba bisa nggak? Mana tombolnya? Belum muncul. Ini oke, kemudian my plot. Plot. Kemudian gambarnya nggak muncul ya. Bentar, ada satu yang clear. Kita yang ini dulu lah, yang mudah ya. Oh, ini ada. Nah, ini contoh ini tadi ada. Nah, ini kalau ada muncul di sini package git data required. Ini contoh ada pas mungkin git data required but not installed. Jadi pada saat Anda pakai ini, kita pakai ini library git data, tapi di RStudio yang kita gunakan ini library-nya belum dipasang. Bagaimana cara menambahkan library? Kita ketik install package, kemudian git data, enter. Ya, dia akan mengunduh. Kok git data bisa dipakai? Oh, nah ini mohon maaf, ini baru saja saya upgrade tapi ternyata versinya beda. Jadi beberapa library sudah berubah ini. Coba kita lihat. Oke, bisa. Dan kita coba jalankan. Nah, ini contoh grafik yang dihasilkan. Ya, kita bisa simpan. Kita bisa simpan. Ya, contoh di desktop. Plot zoom. Kemudian kita lihat hasilnya plot zoom. Nah, ini ya. Open with preview. Oh, sorry, ini di nah ini ya. Mana Pak resolusi tinggi? Resolusi tingginya adalah ini bukan resolusi tingginya seperti ini. Jadi kalau ini kita lihat, kalau ini kita zoom, dia kelihatan pecah ya. Fotonya bisa ini Pak ya, kita ekspor ya. Save image as, kemudian kita cari direktorinya di desktop gitu ya. Open, kita simpan tes, kemudian kita buka di tes. Nah, ini hasilnya ya, dan kita zoom. Oh, memang betul, ini sepertinya versinya berbeda. Ini kenapa dia masih pecah? Mestinya dia sudah resolusi tinggi ini. Sebentar ya, kenapa dia nggak mau? Oh, sorry, ini EPS. Yes, EPS, simpan, baru EPS muncul. Datanya mana tadi? EPS. EPS ini ya, dalam bentuk vektor. Nah, ini ya, bisa dibandingkan ya. Ini yang EPS tadi, dan ini yang JPEG. Jadi kalau JPEG ini adalah pecah. Di sini Anda lihat seberapapun dibesarkan dia masih memiliki resolusi yang baik. Nah, ini nanti pada saat Anda membuat
jurnal ya. Ini dibandingkan dengan sampingnya beda ya. Membuat paper untuk skripsi, pastikan bahwa gambar yang Anda upload, Anda tempel pada makalah Anda itu memiliki resolusi tinggi. Biasanya sebagian editor, reviewer itu akan melihat kualitas gambar yang diunggah. Nah, sebelum saya akhiri, saya perintah-perintah yang lain lagi ya. Kemudian import dataset juga dataset bisa melalui tombol ini baru ini saya baru tahu ya, versi yang sebelumnya saya belum ada menu ini, ternyata kita bisa import dari Excel ya. Anda bisa import di sini, dan nanti data akan masuk di sini ya. Lalu kemudian apalagi, untuk membuat satu, misalnya ini di tugas akhir Anda kita bikin satu project, jadi semua file akan masuk dalam satu directory dalam satu project ya, new project. Dan kalau sudah create satu new project, tugas akhir gitu ya, Anda membuat file atau membuat script yang lain selain program utama, new file R script. Kemudian bagaimana untuk digabungkan dengan database, Pak? Ya, kita coba browsing di sini, kita bisa lihat contoh adalah ini R-nya. Nah, ini adalah contoh R dengan backend basis data Oracle. Jadi R adalah sebagai apa tadi? Kalau di sini contoh pengolah data itu ya. R punya media penyimpanan tetapi tidak mampu banyak, terbatas. Bagaimana supaya basis data yang dibutuhkan yang akan diolah oleh R itu bisa menampung data besar dan dia tidak dibebani dengan manajemen data atau basis data, sekelas basis data, kita bisa interoperability diinterfacingkan dengan Oracle. Caranya silahkan nanti dibaca, instalasi, dicoba ya. Setelah Oracle, basis data Oracle Anda instalasi, di mana Pak kita bisa dapatkan di sini ya, Oracle download. Terlebih dahulu Anda mendaftar ya sebagai Oracle University ya, benar ya. Nah, ini kita cek betul tidak. Nah ini ya, Oracle University. Kemudian masuk, pilih afiliasi adalah Universitas Diponegoro. Ini dulu saya create di sini tahun 2010 atau 2009, saya agak lupa. Anda bisa masuk di sana, user, sebagai afiliasinya di Undip ya, nanti dipilih. Lalu setelah Anda login, Anda nanti akan bisa download ya. Downloadnya untuk Oracle ada di sini nanti. Setelah itu eksplorasi lah itu ya. Database terbaru 11G rilis 2. Waktu saya masih ini mengikuti training untuk Oracle masih 10G. Sekarang sudah 11. Ini ya cukup lumayan juga untuk instalasinya ya, sekarang mungkin lebih mudah kali ya. Database ya. Nah ini Anda bisa ambil, sudah 19C, sorry, sudah 19. Tentu untuk grid, untuk data standar 11G ini aja ya. Ini dengan Oracle. Kemudian bagaimana kalau dengan menggunakan MySQL, Pak? Saya bisanya MySQL R using MySQL. Kita bisa kombinasikan ya. Nah, ini di sini
bagaimana membuat antarmuka antara R dengan MySQL. Terus Pak, ini ada pertanyaan lagi, misalnya ini kan R hanya bisa di konsol, ini bagaimana supaya, kan sekarang ini harus online, web base. Nah, kita ketik di sini ya, R web dengan menggunakan R Shiny. Nah, ini digunakan untuk membuat aplikasi berbasis web seperti ini ya, contohnya. Dan kita bisa melihat, jadi pengguna aplikasi kita yang berbasis R bisa menggunakan aplikasi yang kita bangun ya dengan berbasis web. Nah, contohnya view. Nah, ini. Jadi kita misalnya Anda sudah bekerja di perusahaan gitu ya, tolong dibuatkan ini data pemasaran untuk para sales kita ya, manajer marketing kita yang ada di seluruh negara di Asia Tenggara ya. Buat mereka bisa memilih misalnya daerah penjualan, negara, kota ya. Kemudian koordinator salesnya misalnya. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, kemudian data muncul di sisi kanan. Nah, ini contoh aplikasi yang dibuat menggunakan R. Ya, R Studio, kemudian di web base-kan dengan menggunakan Shiny. Ya. Shiny R Studio. Untuk mode community atau free terbatas hanya kira-kira 2 atau 3 aplikasi saja untuk namun bisa Anda gunakan ya untuk aplikasi tugas akhir ya atau kerja praktek dan seterusnya. Terus tadi gimana Pak caranya ya, kemudian porting. Silakan nanti dibaca manualnya bagaimana untuk porting ke Shiny. Saat ini prospek juga adalah data science atau kita sebut information science, disiplin ilmunya. Kalau kita lihat di Kelly tahun 2019, Kelly itu pernah cerita juga di angkatan 2019 mengenai prospek berapa sih Pak salary yang kita dapatkan kalau kita bekerja di satu bidang di IT misalnya. Kita lihat di IT. Nah, tapi sebelumnya ini saya tanya dulu, apakah ini perlu atau kalau tidak ya untuk silahkan ketik di chat. Jangan-jangan ini nanti semua sudah mematikan. Masih berapa? Oh, masih. Perlu tidak ini materi ini? Survei hasil. Halo. Saya record, saya tutup dulu.